Salam, selamat pagi Bapak Ibu Guru Karyawan dan anak-anakku yang terkasih. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan dalam ibadah SMP Masih Kudus. Rancangan dan karya Tuhan sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan untuk menikmati hadirat Allah pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian kita. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, kita mau masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan pada pagi hari ini kami akan beribadah bersama-sama, khususnya SMP Masih Kudus ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami, berikan kami hati yang taat, berikan kami hati yang selalu haus akan kebenaran firman-Mu, dan berikan kami kekuatan untuk melaksanakan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah telah bangkit bagi kita.
Dan kita memiliki Allah yang sungguh dahsyat. Kuasa kebangkitannya yang telah memberkati dan memulihkan hidup kita. Kita mau naikkan pujian kita kembali dengan bersorak-sorai. Allah bangkit. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hai, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 ya, yo. Oh, 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 ya, yo. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hai, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan telah berfirman dan kuasa-Nya telah dinyatakan, bagi Tuhan tiada yang mustahil dan mujizat-Nya selalu ada bagi kita semua. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Salam sejahtera Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memohon pimpinannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami, menikmati kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi umat yang diperkenan oleh Tuhan, dan hidup kami menghasilkan buah-buah yang berguna bagi sesama kami dan memuliakan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, renungan pada pagi hari ini saya dasarkan atas kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11. Saya mengambil bacaan ini dalam rangka kita menyambut hari yang penting bagi gereja, yaitu hari pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam setiap hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di..." Salam sejahtera Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memohon pimpinannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami, menikmati kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi umat yang diperkenan oleh Tuhan, dan hidup kami
menghasilkan buah-buah yang berguna bagi sesama kami, dan memuliakan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, renungan pada pagi hari ini saya dasarkan atas kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11. Saya mengambil bacaan ini dalam rangka kita menyambut hari yang penting bagi gereja, yaitu hari pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian khususnya di dalam masa perjanjian lama." Dan kita melihat bahwa peran Roh Kudus yang dicatat di dalam perjanjian lama ini sesungguhnya bukan hanya meliputi hal yang selama ini kita anggap sebagai hal yang sifatnya rohani saja, tetapi bahkan di dalam kiprah kehidupan kita di dunia ini, untuk bidang-bidang keahlian di dalam pekerjaan, kecerdasan, ya, kepemimpinan, dan hikmat yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai macam pekerjaan di dalam bidang kehidupan. Nah, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ketika Tuhan hendak memerintahkan kepada Musa dan bangsa Israel untuk membangun yaitu kemah suci, kita melihat di sana Tuhan menyatakan, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah." Nah, roh Allah ini ternyata diperlukan di dalam melaksanakan pekerjaan itu. Padahal pekerjaannya ini adalah pekerjaan pembangunan fisik, ya kan? Tapi di sana dikatakan dengan roh Allah, tetapi dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Lihat bahwa roh Allah ini dikaruniakan kepada orang-orang yang atasnya Tuhan mempercayakan pekerjaan yang besar itu, dan memperlengkapi mereka dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi roh Allah inilah yang bekerja di dalam diri orang-orang tersebut untuk membangkitkan di dalam diri mereka keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, dan keahlian untuk membuat berbagai macam rancangan, dan itu semua dikerjakan dari bahan-bahan yang luar biasa, dari emas, perak, tembaga, mengasah batu permata supaya ditata, mengukir kayu, dan dikatakan dalam segala pekerjaan. Dan bukan hanya kepada Bezaleel bin Uri bin Hur, tetapi juga kepada Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dan kepada mereka Tuhan mengaruniakan keahlian di dalam hati untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi kita melihat di sini peran dari roh Allah, roh yang kudus itu bekerja juga mengaruniakan yang namanya hikmat, pengetahuan, keahlian, kecerdasan di dalam diri umat Tuhan. Supaya apa? Supaya boleh melakukan berbagai macam pekerjaan. Dan ini berguna bagi banyak orang dan berguna bagi kemuliaan Allah. Nah, kita juga melihat di dalam bagian yang lain, khususnya di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan oleh rohnya berkarya di dalam diri orang-orang beriman, mengaruniakan kepada mereka hikmat bijaksana. Kita dapat melihat misalnya yang ada pada Yusuf, ketika Yusuf menafsirkan mimpi dari Fir'aun, mimpi yang sangat misterius itu. Nah, di sana diakui oleh Fir'aun bahwa Yusuf itu penuh dengan roh Allah. Kita dapat membacanya di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-38. Fir'aun memberikan kesaksian tentang Yusuf sebagai orang yang penuh dengan roh Allah. Kita juga dapat melihat itu di dalam kiprah banyak orang di dalam perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka dipenuhi oleh roh Allah, mereka kemudian dipakai oleh Tuhan di dalam bidang-bidang tertentu, termasuk memimpin pasukan, memberikan kemenangan-kemenangan di dalam peperangan-peperangan mereka. Kita juga melihat misalnya tokoh lain yang terkenal, yaitu Daniel, yang oleh Raja Nebukadnezar disebut
sebagai penuh dengan roh para dewa. Nah, tentu apa yang dikenali oleh Nebukadnezar atas Daniel sebagai penuh oleh roh para dewa, itu ini adalah sebenarnya roh Allah, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Daniel, membangkitkan hikmat yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa atasnya, untuk melakukan apa yang berguna bagi banyak orang, dan olehnya nama Tuhan dimuliakan. Nah, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita belajar pada hari ini tentang peran roh Allah itu. Bukan hanya melulu di dalam hal yang sifatnya kita anggap selama ini rohani saja, pelayanan-pelayanan gerejawi saja, tetapi juga di dalam kiprah kehidupan secara umum. Kan roh Allah itu membangkitkan pengetahuan, hikmat, keahlian, demikian juga hal-hal yang lain, kepemimpinan, kewibawaan, untuk boleh membuat orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu sungguh-sungguh berbuah di dalam kiprah kehidupannya, dan oleh mereka nama Tuhan dimuliakan. Maka saya mengajak kita dalam rangka menyambut hari turunnya Roh Kudus, biarlah kita membiarkan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu, karena di sanalah akan bangkit di dalam diri kita berbagai macam hal yang baik, yang akan membuat kita menjadi orang-orang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam berbagai macam bidang yang kelak akan kita geluti atau saat ini sedang kita geluti. Kita akan menjadi orang-orang dengan kualitas yang sangat baik dan berguna bagi banyak orang, serta memuliakan nama Tuhan. Nah, inilah sesungguhnya salah satu wujud bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kiprah kehidupan kita. Nah, untuk itu saya mengajak kita melihat satu bagian lain di dalam firman Tuhan. Di dalam waktu-waktu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Saya mengingatkan kita akan satu bacaan di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 13. Tentang hal yang kita minta kepada Bapa di surga dan Bapa menjamin untuk memberikannya. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus mengaruniakan kepada kita hikmat, pengetahuan, keahlian, kecerdasan, dan berbagai macam hal yang kita butuhkan dalam menjalani kiprah kehidupan kita dalam bidang-bidang yang kita geluti. Karena itu minta Roh Kudus supaya memenuhi kehidupan kita, memenuhi hati dan pikiran kita, dan menuntun kita untuk melakukan segala yang baik yang ditentukan oleh Allah bagi kita untuk kita kerjakan. Niscaya hidup kita akan berbuah bagi banyak orang dan memuliakan Allah kita. Hari ini juga 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dibutuhkan orang-orang dan khususnya generasi muda yang memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk mendedikasikan hidupnya bagi banyak orang, bagi bangsa dan negara, bagi gerejanya, dan bagi umat manusia. Dan yang terpenting adalah memuliakan Tuhan. Dari mana kita bisa memiliki semuanya itu? Ingat, Tuhan telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus. Biarlah kita meminta kepadanya untuk memenuhi diri kita dengan Roh-Nya yang kudus, dan kepada diri kita akan dibangkitkan oleh Tuhan berbagai macam hikmat, pengetahuan, keahlian, dan hal-hal yang lain yang kita perlukan untuk berkiprah bagi banyak orang dan memuliakan namanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa besar peran Roh Kudus bagi kami umat yang percaya kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk itu kami memohon, karuniakanlah kepada kami supaya Roh Kudus memenuhi diri kami, dan hidup kami yang dipenuhi Roh Kudus itu akan menghasilkan berbagai macam buah di dalam kiprah kehidupan kami yang berguna bagi banyak orang, berguna bagi gereja, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa, bahkan bagi seluruh dunia. Dan yang terpenting dari semuanya itu supaya hidup kami menjadi hidup yang sungguh memuliakan Tuhan.
Biarlah hidup kami tundukkan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, karena dari sanalah segala yang baik akan lahir dari dalam diri kami. Terima kasih, berkatilah kami pada hari ini dan hari-hari ke depan, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita akan bersaat teduh sebentar. Selesai. Bapak, Ibu guru, karyawan, serta anak-anakku, ibadah pada pagi hari ini telah selesai dan kita akan dipertemukan kembali dengan ibadah selanjutnya. Kita tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati.